Betapa sederhananya impian anak-anak kampung nelayan seberang Belawan, Sumatera Utara ini. Banyak dari mereka hanya memiliki impian sebatas menjadi seorang nelayan, mengikuti jejak orang tua mereka. Siklus ini terus terjadi, sehingga kehidupan pendidikan di daerah pesisir sering terabaikan. Keadaan ini mendorong Himpunan Mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris Universitas Negeri Medan Unimed untuk membangun sebuah perpustakaan terapung yaitu Floating Library. Terapung ini lambat laun akhirnya juga membentuk sebuah yayasan untuk kelegalan yang mampu mendukung seluruh kegiatan terapung, yaitu Yayasan Bangun Bahari. Di sini, para pengurus menyusun konsep pembelajaran untuk beberapa bulan ke depan, sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Semuanya tertuang dalam silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Dalam setiap materi belajarnya, mereka selalu mengaitkan dengan dunia kemaritiman, seperti mengenali ekosistem laut, sanitasi daerah pesisir, dan mengenali benda-benda di sekeliling mereka dalam berbahasa Inggris. Selain menjadi penawar minimnya sarana pendidikan di daerah pesisir, para anak muda yang berjiwa besar ini juga menjadi pemutus mata rantai bagi kehidupan prasejahtera anak-anak nelayan. Agar kelak mereka tidak lagi bermimpi hanya sebatas menjadi seorang nelayan. Ya pemirsa, hari ini saya sudah tidak sabar untuk memperkenalkan kepada Anda satu sosok inspiratif kita, yaitu Sidik Eka Hermawan selaku founder Perpustakaan Terapung atau disingkat Perapung. Halo Bang Sidik. Ya, halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir di Selasar Budi. Nah Bang Sidik, ini kok bisa ya dari awalnya perjalanan wisata kuliner dan akhirnya membentuk sebuah perpustakaan terapung di sini? Nah, jadi begini ceritanya. Sebenarnya yang seharusnya di sini itu adalah teman saya, Irwan Saputra. Nah, jadi di awalnya Irwan Saputra beserta keluarganya itu main-main ke daerah Kampung Nelayan Seberang ini, dengan yang kita ketahui daerah sini terkenal dengan seafoodnya. Namun alangkah beruntungnya, ya kan, saat itu Irwan seorang mahasiswa bahasa Inggris di Universitas Negeri Medan, itu punya ide. Ternyata kehidupan di sini itu tidak seperti anak-anak di kota. Berapa orang saat itu yang Saat gagas? itu kita awalnya itu ada 5 orang Ada yang 5 diajak orang, oleh Irwan. ya? Iya. Nah, kelima orang ini kenapa bisa berkumpul dan akhirnya punya tujuan yang sama untuk mendirikan sebuah perpustakaan terapung? Oke, nah jadi kelima orang ini, gitu kan, kita memang aktif sebelumnya di organisasi intrakampus, ya kan, organisasi mahasiswa, himpunan mahasiswa jurusan bahasa dan sastra Inggris. Nah, jadi di situ kita diskusi karena kita sering diskusi bareng, sharing bareng. Jadi disitulah Irwan berbicara, oke deh, kita mulai nih, kayaknya langsung observasi aja biar tahu. Nah, pertama ya, kita tahu di Indonesia ini punya banyak pesisir, ya, punya banyak kampung nelayan yang mana notabene-nya banyak anak-anak putus sekolah. Nah, jadi kita terketuk bagaimana kita mulai dari sini, dan kebetulan juga memang tidak terlalu jauh, ya, karena kita mengumpulkan banyak mahasiswa sebagai volunteernya. Baik. Nah, ini kemudian saya dengar-dengar dulu sempat ditolak oleh masyarakat gitu. Nah, kemudian saat itu seperti apa sih teman-teman menyikapinya? Nah, jadi ketika kita sudah mulai, ya, kita door to door ke rumah-rumah warga, kita tanyain melalui kuesioner dan beberapa wawancara langsung, hingga akhirnya kita melakukan sosialisasi langsung, mengumpulkan para orang tua siswa untuk memperjelas lagi. Saat itu lebih banyak melarang anak-anaknya. Melarang anak-anaknya. Lebih baik udah bantu orang tua saja, nanti aja belajar seperti itu. Perapung ini diurus oleh beberapa pengurus dan relawan. Kemudian, nah, lalu apakah bentuknya seperti komunitas atau apa bentuknya? Oh iya, benar. Jadi Perapung ini adalah sebuah komunitas awalnya. Nah, yang mana di bawah naungan himpunan mahasiswa jurusan bahasa dan sastra Inggris. Ya, karena kan kebetulan kita saat itu masih aktif ya di organisasi itu, jadi kita buatlah program di bawah himpunan jurusan. Nah, akhirnya ketika kita ingin independen, ingin lebih karena banyak gejolak juga pada saat itu, kita putuskan nih untuk mendirikan yayasan sendiri. Selain merumuskan silabus dan konsep belajar, para relawan juga menyusun handout berupa bahan ajar yang memuat materi, indikator pengajaran yang hendak dicapai. Tidak hanya fokus pada materi ajar akademis, mereka juga menyelipkan materi tentang dunia religi dan menjaga kebersihan. Nah, berbicara tentang kelegalannya sendiri, seperti apa kelegalan dari perpustakaan terapung ini sendiri? Karena ini kan ada
izin untuk membangun segala macam ya, pasti ada ya. Nah, jadi secara legal, alhamdulillah kita sudah legal dari Kementerian Hukum dan HAM, ya, yang mana kita sudah mendapatkan putusan pada tanggal 10 Juni 2015 lalu mengenai kegiatan Yayasan Bangun Bahari yang menaungi ya kegiatan perpustakaan terapung ini. Namanya Yayasan Bangun Bahari. Nah, Ya. fungsi yayasan di sini seperti apa? Nah, jadi di yayasan ini setiap kegiatan yang ada di perpustakaan terapung kita yang merancang di yayasan. Jadi sebagai pelindung hukum untuk kegiatan di perpustakaan terapung. Kemudian sinerginya dengan perpustakaan terapung seperti apa? Nah, jadi yang memantau segala kegiatan yang ada di Prapung itu adalah pengurus-pengurus yayasan. Nah, jadi kita selalu feedback, kita selalu ada evaluasi, kita harus selalu ada program yang harus Prapung jalankan untuk anak-anak ke depannya, untuk mencari funding dan sebagainya macamnya. Bicara tentang konsep yang dibangun nih dari perpustakaan terapung ini seperti apa ya konsepnya? Awalnya kita itu menggunakan konsep fun learning ya gitu. Jadi kita mengajak anak-anak untuk berinteraksi, untuk belajar dengan cara bermain karena untuk meningkatkan daya belajar mereka tidak seperti di sekolah yang lebih terkesan kaku. Gitu. Jadi kita lebih fresh, lebih fun, lebih edukatif lah. Nah, untuk menyusun segala konsep dalam kegiatan belajar mengajar ini siapa yang menyusunnya? Nah, jadi di yayasan kita itu punya divisi khusus, itu divisi pendidikan dan keagamaan. Nah, dari kita menyusun kurikulum, silabusnya, rancangan pembelajarannya, itu kita konsep, kita matangkan, dan kita berikan ke pengurus divisi di Prapung, itu divisi pendidikan. Nah, ini pembelajaran yang dilakukan pastilah berbeda ya dibandingkan sekolah umum, apalagi ini menghadapi anak-anak yang di pesisir. Nah, seperti apa teman-teman disiapkan untuk mengajar mereka di sini? Ya, dari divisi kita, divisi kemitraan, kita melakukan pelatihan-pelatihan setelah open recruitment untuk pengurus baru. Nah, jadi Pelatihannya ada seperti pelatihan. apa? Nah, pelatihannya mulai dari persiapan mereka melakukan komunikasi dengan anak-anak, psikologi, bahkan sampai dengan trik-trik khusus untuk mendidik Trik anak-anak. khusus untuk mendidik Iya. anak-anak ini ya, karena memang anak-anak dari pesisir mungkin beda Iya, perilakunya beda, dibandingkan iya. anak-anak pada umumnya seperti itu ya. Baik Bang Sidik, semakin menarik perbincangan kita, namun kita harus jeda sejenak. Ya pemirsa, ingin tahu seperti apa kegiatan dari perpustakaan terapung atau disingkat Prapung ini? Berikut liputannya. Nyaris tidak ada kata libur bagi para relawan yang akrab dijuluki sahabat Prapung ini. Setiap harinya, mereka menemani anak-anak membaca. Bahkan khusus di hari Minggu, mereka juga aktif belajar dan bermain di sini. Sehingga kedekatan emosional yang terjalin dengan anak-anak terkadang membuat mereka sering menjadi tempat curhatan pribadi bagi anak-anak. Sejatinya, sebuah perpustakaan hanya memberikan layanan membaca gratis, namun tidak untuk Prapung. Di sini juga ada aktivitas bermain sambil belajar, namun bentuk pengajarannya tidak kaku seperti sekolah formal pada umumnya. Selain itu, mereka juga menanamkan nilai-nilai karakter luhur ke anak-anak, sambil memotivasi mereka agar semangat untuk terus meraih cita-cita mereka. Saat ini, Prapung memiliki sekitar ribuan koleksi buku. Buku-buku ini didapat dari sumbangan para relawan, mahasiswa dan dosen, serta donasi dari masyarakat maupun pemerintah. Buku ini terdiri dari buku bacaan umum, buku dongeng atau cerita, buku pelajaran, dan buku-buku tentang dunia kemaritiman. Di sini, mereka tidak hanya sekedar diajarkan tentang ilmu pengetahuan, namun bangunan yang mengapung di atas air ini juga mengajarkan mereka bagaimana cara tertawa lepas, merasa terhibur, dan tumbuh menjadi pribadi yang baik dalam hal akademis dan karakter luhur. Nah, untuk meneruskan estafet program kerja dari para founder, mereka mempercayakannya kepada Badan Pengurus Harian Perpustakaan Terapung. Nah, untuk itu sudah hadir bersama saya sosok inspiratif kita, yaitu Anggita Cassandra Lubis selaku Koordinator Umum Perpustakaan Terapung. Halo Anggita. Halo, Apa kabar? alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir di Selasar Budi. Nah, Anggi, ini dikabarkan perpustakaan ini pernah rubuh. Lantas, sekarang sudah dikemanakan? Setahun pertama kita di sana, sampai acara ulang tahun pertama juga kita masih pakai aula yang dari pemerintah. Begitu rubuh, yang memang karena pondasinya juga udah keropos dan ada bantuan dari pemerintah berupa beras yang berpuluh-puluh ton dan kena ombak juga.
Jadi rubuhlah pada saat itu sehingga kita direlokasikan ke tempat warga, nyewa lah kita di Seperti situ. itu. Nah, kemudian ini perpustakaan terapung namanya gitu. Nah, dalam bayangan saya ini ada sebuah perpustakaan yang mungkin banyak menyimpan buku. Nah, tapi ternyata juga ada kegiatan belajar mengajarnya gitu, seperti itu ya. Nah, itu seperti apa kegiatannya di sini? Ya awalnya kita memang fokusnya itu untuk menumbuhkan minat baca ke adik-adik. Tapi kita rasa ikatannya kurang kalau cuman membiarkan mereka menyediakan buku dan mereka baca. Jadi kita berinisiatif untuk lebih dekat dengan adik-adik dan menginspirasi mereka tidak hanya lewat buku. Kita bukalah kegiatan belajar mengajar ini. Nah, tadi ada dikatakan belajar fun learning lah, dikatakan seperti itu ya. Nah, ini seperti apa cara teman-teman mengajar anak-anak di sini? Mulai dari cara kita pembukaan, kita pakai nyanyi-nyanyian, cara tepuk tangan. Terus nanti media belajarnya juga yang sesuai dengan anak-anak, entah pakai origami, pensil warna, buku gambar, enggak seformal di sekolah. Kemarin itu kita ngajar bahasa Inggris, judulnya tentang pekerjaan. Jadi mereka selain belajar mengenal kata pekerjaan dalam bahasa Inggris, mereka juga jadi tim untuk menyusun-nyusun gambar-gambar pekerjaannya. Nah, kemudian untuk anak-anak sendiri nih, dari umur berapa saja sih yang dididik di perpustakaan terapung ini sendiri? Fokus kita ke anak SD dari kelas 1 sampai 6, cuman karena kemarin emang ada anak didik kita yang udah jadi SMP, sekarang masih kita ajar juga. Jadi sampai SMP. Baik, ini kan ada kelas 1 sampai kelas 6, bahkan ada yang SMP gitu. Nah, pastilah tingkat materi pelajarannya juga berbeda lah ya. Nah, ini seperti apa teman-teman membagi materi-materinya gitu? Iya, kalau awalnya kan kita emang belajar secara keseluruhan. Begitu ketemu anak-anaknya dengan tingkat kemampuan yang beda-beda, kita mulai belajar dengan cara kelompok belajar. Jadi Kelompok mungkin belajar, yang memang memiliki kemampuan sama dengan satu kakak, dan jadi 4 orang dengan satu volunteer. Oh, seperti sistem kakak asuh berarti ada satu orang yang menaungi atau gimana? Nggak selalu sama orangnya sih. Cuman kalau misalnya datang, mereka yang mempunyai tingkat kelas yang sama disatukan di misalnya 4 orang, satu volunteer. Intensitas berkegiatan di Perapung membangun kedekatan di antara mereka. Sahabat Perapung ini tidak hanya sebagai guru bagi mereka, tapi layaknya kakak untuk berbagi cerita tentang hari-hari yang mereka jalani. Kepercayaan yang terbangun di antara mereka membuat anak-anak ini terbuka untuk permasalahan pribadi yang mereka alami. Kemudian ini saya dengar juga tidak hanya materi belajar, tetapi juga ada keterampilan dan pengembangan karakter. Nah, ini seperti apa kegiatannya di perpustakaan terapung? Pengembangan karakternya itu sebenarnya masih kita selipkan dari setiap materi pembelajaran. Jadi misalnya kita ceritakan tentang cerita rakyat, setiap akhir pembelajaran kita menyimpulkan bahwa pendidikan karakter yang harus ditanamkan seperti ini. Tidak boleh bohong, harus sayang pada teman, menghormati orang tua, seperti itu. Dan juga kalau pendidikan karakter melalui beberapa lomba yang kita adakan untuk menimbulkan sifat sportif dan kompetitif untuk adik-adik. Intinya pada dasarnya untuk berbudi pekerti luhur berarti ya. Nah, untuk contoh keterampilan yang dilakukan sama teman-teman di sini bareng adik-adik seperti apa sih? Sejauh ini kita ngapain ya Bang? Ya, contoh nih, kita buat kerajinan tangan dari kain flanel, kemudian kita buat latihan untuk yang grade yang di bawah untuk merangkai lah dari origami, terus juga melatih mereka untuk mewarnai seperti itu. Saya kembali ke Anggi nih. Dikatakan tidak hanya sekedar menjadi seorang pengajar lah relawan di sini, tapi juga sudah menjadi seorang mentor, kemudian bahkan sudah menjadi kakak bagi adik-adik sendiri. Nah, ini seperti apa sih hubungan kedekatan emosional sudah terbangun dengan adik-adik di daerah pesisir ini sendiri? Bisa dibilang dikatakan dekat ya, karena udah 2 tahun juga sama-sama mereka. Ya awal-awalnya mereka ngelihat kita datang pada takut, diam. Sekarang udah mulai berani, udah sangat dekat lah. Mereka juga udah mulai cerita tentang sekolahnya gimana. Mereka cerita tentang PR segala macamnya juga udah berani cerita. Untuk urusan pribadi juga apakah ikut cerita mereka? Pribadi, ya sedikit Maksudnya banyak. Untuk permasalahan pribadi ya, mungkin. Sedikit gitu. banyak, misalnya kayak mereka berantem kan, nggak pernah berantem, jadi berantem sama salah satu temannya yang sama belajar, kak aku nggak suka sama itu, dia gini-gini, itu udah mulai cerita. Nah, ini terbangun karena memang hubungan kedekatan tadi ya. Artinya cerita-cerita pribadi pun mereka utarakan mereka sama teman-teman di sini ya gitu. Seantusias apa sih anak-anak menyambut usaha teman-teman perpustakaan terapung di sini? Kalau antusias, sebenarnya di awal-awal kita juga susah bangun keantusiasan mereka itu. Karena pertama kali kita mulai, anak yang datang juga cuma 10 orang gitu masih kan. Bisa dihitung jari lah berarti masih. ya? Dan yang datang itu nanti itu aja beberapa minggu pertama. Pada akhirnya kita mulai pendekatannya datang ke rumah. Kita mulai buat sosialisasi ke orang tua bahwa pendidikan itu penting ke anak-anak. Jadi mulai setahun awal kita sudah mulai bisa menggrab anak-anak, jadi mereka udah mulai antusias setiap kita datang. Bahkan datangnya masih jauh juga mereka
udah antusias, SMS juga kadang-kadang, Kak, kalian minggu ini datang atau enggak? Kita libur atau enggak? Sampai acaranya ditunggu-tunggu Iya, berarti ya gitu. benar-benar. Jadi sekarang perkembangannya seperti apa sih jumlah signifikan jumlah anak-anak yang dididik dari dulu sampai sekarang? Tadi kan ada 10 anak ya di awal-awalnya, sekarang sudah berapa ya? Sekarang alhamdulillah sudah sampai 58, kemarin kita juga baru 58 anak kita baru data ulang karena memang masuk tahun ajaran baru kan. Dan itu udah mulai agak meluas, nggak cuma di lingkungan sini tapi lingkungan ke belakang juga udah mulai gabung sama kita. Karena tergerak dari keikhlasan, terkadang sahabat perapung harus merogoh kocek sendiri untuk biaya mobilisasi. Mereka harus menempuh jalur darat sekitar 1,5 jam dengan menggunakan angkutan umum dan kembali menempuh jalur laut dengan waktu tempuh sekitar 5 menit menggunakan perahu mesin. Baik, nah saya beralih ke Bang Sidik nih. Tadi dikatakan ada juga sosialisasi ke para orang tua, bahkan sampai ke door to door ya berarti sifatnya gitu. Nah, apa saja sih yang disosialisasikan teman-teman perpustakaan terapung ke orang tua dan anak-anaknya? Oke, nah jadi kan untuk sosialisasi itu kita yang pertama kita menanyakan kembali ya sesuai dengan kuesioner yang sudah kita sediain mengenai perkembangan peserta didik kita, kemudian mengenai kegiatan anak ini apakah dia lebih rajin belajarnya atau bahkan lebih menurun. Kemudian kita sesuaikan juga dengan nilai rapornya dan juga kita lebih melakukan pendekatan kepada orang tua. Bahwasannya memang seperti yang dikatakan Anggi tadi, pendidikan itu memang sangat penting untuk kehidupan adik-adik kita nanti. Saya cukup kagum nih sama teman-teman yang mau melakukan ini semua untuk daerah pesisir. Nah, dari mana saja sih relawan-relawan yang terjaring di perpustakaan terapung ini? Nah, jadi untuk relawan, ya memang awalnya kita terfokus hanya untuk mahasiswa bahasa dan sastra Inggris. Nah, namun sekarang mulai tahun pertama udah mulai ada dari luar fakultas di kampus kita, ya kan? Kemudian dari kampus-kampus lain seperti USU, UMSU, dan lainnya. Bahkan sampai ada yang dari Aceh kemarin kan, dari Unsia. Dari luar kota juga luar kota bahkan juga ada. Ya? Seperti juga dari Ikatan Mahasiswa Simalungun gitu. Bahkan dari jauh-jauh sudah ada. Baik Bang Sidik, Anggi, kita tunda sejenak perbincangan kita. Ya pemirsa ingin tahu seperti apa komentar masyarakat mengenai kegiatan perpustakaan terapung ini? Berikut liputannya. Ya mungkin mahasiswanya semakin akrab sama lingkungan yang ada di sini. Kan anak-anak makin enak belajar di sekolah, ada pengetahuan lain. Apalagi sekarang di sekolah ini nggak ada belajar bahasa Inggris. Anak-anak ini bisa tahu bahasa Inggris melalui mahasiswa yang ada di sini. Jadi manfaat awal yang ingin kita ciptakan sebenarnya bagaimana anak-anak di Kampung Nelayan itu memiliki taman bacaan. Tetapi tidak hanya itu, supaya bacaan mereka ini berkelanjutan, mesti ada orang-orang yang datang, kemudian membantu mereka cara-cara membaca yang baik, sambil mengajari mereka kira-kira life skills yang mereka butuhkan. Dan bagi anak-anak di sini yang tadinya hanya untuk bermain hari-hari libur begini, kemudian sekarang ditambah lagi dengan adanya kegiatan ini, anak-anak ini sehingga menjadi motivasi penunjang ke depannya. Sehingga mereka itu rajin belajar dan menurut saya tidak ada lah yang sifatnya itu tinggal kelas. Nah, gitu. Senang bisa belajar dengan kakak-kakak mahasiswa dan akhirnya bisa mendapatkan pengetahuan. Semoga sehat selalu dan tidak pernah melupakan anak-adik di nelayan ini. Nah, Anggi, berbicara tentang prestasi adik-adik di daerah pesisir ini, seperti apa sih prestasi yang sudah pernah mereka raih? Adik-adik itu juga sendiri sebenarnya kan punya potensi kan. Banyak yang ada yang bisa nyanyi, nari, mewarnai. Ternyata setelah kita lihat, kita ikutkanlah ke beberapa kompetisi kan Bang. Ternyata memang mereka kompeten. Jadi adik kita kemarin pernah menang lomba mewarnai juara 3 yang diadakan oleh Lanut Polonia. Juga ada yang juara 2 dan 3 lomba puisi dan juga juara lomba apa lagi Bang? Kemarin lomba mewarnai ya, mewarnain untuk tingkat 1, 2, 3 dan 4, 5, 6. Selain daripada juara 2 lomba baca puisi itu sendiri. Rencana perpustakaan terapung sendiri ke depannya seperti apa sih? Kita akan ada beasiswanya itu dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Itu beasiswa untuk adik-adik yang di sini. Juga katanya kita akan ada beasiswa untuk volunteer ya Bang.
Terus juga akan ada pembangunan gedung. Dan selanjutnya kita akan disediakan kapal untuk mobilisasi kita para volunteer nyebrang dan adik-adik yang bersekolah di seberang. Oh gitu. Jadi nanti kalau misalnya sudah ada kapal, adik-adik bisa gratis kah untuk pergi ke sekolah? Pasti. Gratis ya berarti ya sifatnya. Baik, berbicara tentang kepuasan nih Anggi, setelah melakukan ini semua bersama teman-teman relawan, apa sih kepuasan pribadi yang Anggi rasakan ketika memberikan manfaat untuk orang lain? Pastinya kepuasan batin ya, karena saya datang ke sini juga bukan dipaksa, tapi diajak dengan sukarela. Dan saya memang suka untuk ngajar, di luar itu ngajar anak-anak atau dewasa, yang pasti kepuasan batin terpenuhi di sini. Baik, kalau untuk Bang Sidik sendiri seperti apa kepuasan yang dirasakan? Atau mungkin ada kegiatan yang berkesan lah selama ini menurut Bang Sidik? Wah, nah jadi memang yang pertama adalah kepuasan batin dan hati kita tuh sangat tenang. Karena di sini saya mendapat banyak pelajaran bahwasannya ketika kita membagi ya apa yang kita punya kepada orang lain itu tidak akan pernah mengurangi apa yang kita miliki. Nah jadi ada satu pengalaman di sini ketika kami melakukan observasi kepada Irwan ya, ada seorang anak yang kita tanya apa cita-citanya. Nah jadi cita-cita mereka tuh hanya sekecil sebagai jadi nelayan dan bahkan ada sebagai pencuri. Di situ. Sebagai pencuri malah ya? Iya, nah disitulah terketuk hati kami, wah ternyata hanya sebatas sampai di sini, ingin mereka mendapatkan uang, padahal dunia itu luas. Nah jadi disitulah memang kita tekankan lagi ya sebagai generasi muda, kita harus memberikanlah perubahan untuk anak-anak ke depannya. Kira-kira pesan apa sih yang ingin disampaikan untuk anak-anak yang hidup di daerah pesisir, terutama dalam bidang pendidikannya sendiri, seperti apa Bang? Nah jadi pesan yang ingin saya sampaikan bahwa setiap anak punya mimpi ya. Jadi bermimpilah setinggi mungkin sehingga kalian bisa mencapainya. Nah, jadi untuk anak-anak yang ada di seluruh pesisir Indonesia, karena kan kampung nelayan ini sangat banyak di Indonesia, raihlah semua cita-cita yang kalian miliki. Gitu. Jadi tidak lagi anak nelayan hanya jadi penerus orang tuanya sebagai nelayan. Bahkan bisa jadi ya presiden kita mudah-mudahan dari nelayan. Dari anak nelayan seperti karena itu. Sudah terbukti kan Menteri Kelautan kita. Kelautan kita ya. Baik. Kalau untuk Anggi sendiri, apa kira-kira pesannya untuk anak-anak di daerah pesisir, khususnya untuk dunia pendidikan? Nggak jauh beda sama Bang Sidik, kami nggak berharap banyak. Kami harapkan adik-adik tetap termotivasi untuk jadi orang yang jauh lebih baik dari hari ke hari. Kami juga di sini kan ingin menginspirasi adik-adik, jadi mereka tetap harus bermimpi dan mewujudkan cita-cita mereka yang lebih tinggi daripada kami bahkan yang ngajarin mereka. Baik, Bang Sidik, Anggi, terima kasih untuk perbincangan kita hari ini. Saya merasa tercerahkan sekali untuk pembicaraan kita yang mengenai pendidikan anak-anak daerah pesisir. Semoga sukses terus untuk kegiatannya ke depan dan makin banyak para peminatnya. Amin. Ya pemirsa, kota kita dianugerahi para pemuda yang hebat untuk mau melakukan perubahan di daerah pesisir khususnya. Nah, semoga apa yang dilakukan oleh para sahabat perapung ini bisa menjadi contoh teladan bagi kita semua untuk terus berbuat kebaikan. Sekian program Selasar Budi, saya Riza Lubis, tebarkan nilai kebajikan di setiap lini kehidupan. Sampai jumpa. Acara ini didukung oleh